Bagaimana cara meningkatkan omset, terutama kalau kondisi sedang sepi? Nah, saya dapat pertanyaan menarik, kembali saya dapatkan dari YouTube, dari Bapak Johannes Saksono. Pertanyaan ini bagus, karena saya juga belum pernah bikin videonya. Maka saya coba jawab hari ini dengan cara video. Bagaimana kita meningkatkan penjualan kita, omset kita, walaupun market sedang sepi. Nah, kalau lebih detailnya, supaya ada gambaran, pertanyaan saya dapat dari Bapak Johannes ini ada dua sebenarnya. Intinya kan sama, meningkatkan penjualan ketika sedang sepi, tapi dia ada membagi lebih detailnya. Satu itu bagaimana meningkatkan omset kalau memang si customernya itu lagi sepi. Jadi saya asumsikan ini B2B ya, basicnya. Lalu yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan omset ketika customernya itu ngomong sepi padahal kondisinya enggak. Semoga saya nggak salah, benar. Ya benar. Yang kedua gitu. Kita bahas dulu yang nomor 2 deh, bagaimana meningkatkan penjualan ketika customer bilangnya sepi padahal enggak. Nah, ada satu penelitian yang cukup menarik yang saya lupa tahun berapa, tapi dilakukan di Amerika. Ini inti dari penelitian itu adalah menyebutkan bahwa seorang customer biasanya 80% dari mereka itu sudah tahu apa yang mereka inginkan. Kalau Anda sebagai seorang sales tidak memahami hal ini, Anda akan jadi seorang pecundang. Dalam arti gini, seorang customer, dia selalu memiliki seseorang sales, seorang supplier yang menjadi favoritnya, sementara supplier lain yang datang itu biasanya hanya akan dijadikan mungkin sumber informasi, tawar-menawar harga, pokoknya itu cuma diambil, istilahnya kalau diambil keuntungan supaya dia bisa melakukan bisnis yang lebih bagus dengan supplier favoritnya. Itu yang kebanyakan dilakukan. Jadi sebenarnya survei ini cukup menarik karena di survei itu bukan dari sales yang mendatangi existing customer, tapi mereka melakukan survei berdasarkan customer yang kontak seorang supplier baru. Jadi beda kan, kalau istilahnya kalau inbound itu kan customer yang telepon ke kita, tapi kalau outbound kita yang meraih si customer. Nah, yang menarik hasil survei tadi, 80% dari seorang customer itu sudah tahu apa yang mereka inginkan itu berdasarkan dari inbound. Jadi ketika seorang customer tuh tiba-tiba telepon Anda nanya sesuatu, sebenarnya 80% dari mereka itu sudah tahu mereka mau ngapain, tinggal 20%-nya ini apa? Mungkin masih ada keraguan. Nah, menjawab pertanyaan yang nomor 2 tadi, bagaimana meningkatkan penjualan, omset ketika customer bilang sepi padahal kondisinya setahu kita enggak. Nah, pertanyaan saya gini, Anda termasuk supplier favorit mereka atau ternyata Anda pecundangnya mereka? Dalam arti Anda supplier, mungkin mereka order di Anda, tapi cuma dikasih sebagian kecil lah sebagai timbal balik atas jasa yang Anda berikan. Jasa itu bukan cuma penjualan ya, mungkin informasi, mungkin tawaran harga Anda yang dipakai untuk menawar ke supplier favoritnya mereka. Nah, menurut Anda ini termasuk favoritnya atau pecundangnya? Itu yang perlu Anda perhatikan nomor 1 dulu. Pertanyaannya sekarang, kalau ternyata kita bukan favoritnya sehingga kita dapat jawaban seperti itu, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi favoritnya? Nah, ini beda konteks lagi, jadi mungkin akan panjang kalau dibahas. Saya nggak akan bahas lebih detail. Yang mungkin intinya Anda harus tahu, kembali kan fokusnya masalah apa yang mereka hadapi dan apa yang bisa Anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya si customer ini sehingga Anda menjadi favoritnya yang baru. Itu yang perlu Anda lakukan. Kalau ditanya taunya gimana nih antara kita ini jadi favorit atau yang enggak, Anda perlu cari alasan sebenarnya dia bisnis dengan Anda gimana. Dan saya tahu ketika Anda mau mencari ini mungkin menakutkan, karena jangan-jangan kalau kita tahu kita bukan favoritnya, kita pecundangnya, jangan-jangan malah kedepannya kita nggak dapat order. Cuma kalau buat saya, lebih baik Anda menghindari hal-hal seperti ini, dalam arti Anda tidak menjadi supplier pecundang. Kenapa? Karena satu, Anda buang-buang waktu nantinya. Karena ketika Anda tidak dalam posisi favorit, Anda menghabiskan banyak waktu untuk prospek mereka, biasanya omsetnya nggak akan naik signifikan kok. Paling ya segitu-segitu doang, naik pun juga nggak banyak. Nah, yang Anda bisa rubah kalau Anda tiba-tiba bisa jadi favoritnya, itu baru berhasil. Tapi kalau Anda tidak bisa merubahnya, Anda tidak bisa cari masalahnya apa, menyelesaikannya gimana, dan Anda selamanya bukan jadi favorit, ya sebaiknya sih kalau saya batasin waktu untuk kunjungan ke prospek itu, ke customer itu akan saya batasin. Saya lebih baik fokus ke customer-customer yang menjadikan saya favorit, karena di sana ada value yang bisa saya berikan
sehingga kesempatan saya untuk upselling, cross-selling dan sebagainya itu lebih besar. Ujung-ujungnya kan omsetnya bisa jadi lebih bagus. Nah, jadi kalau jawaban nomor 2 yang perlu Anda cek pertama itu Anda favorit atau enggaknya. Kalau enggak, hati-hati deh. Oke, untuk pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana meningkatkan omset ketika kondisinya juga sepi. Jadi memang si customer ngomong sepi dan menurut pandangan kita itu juga sepi. Nah, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan dan ini saya terapkan. Kebetulan saya membuka bisnis baru itu 2020 ketika pandemi, sehingga memang masuk ketika kondisi susah dan itu terus bertambah karena saya menerapkan cara ini. Jadi sampai sekarang pun ketika ini tahun 2023 kan, 2022 terakhir itu kan mulai agak kena sentimen resesi dan sebagainya, banyak yang bilang sepi, tapi kami masih bertumbuh stabil, bertumbuhnya masih stabil karena saya menerapkan cara seperti ini. Nah, umumnya hal yang membuat seorang penjualan sales itu tidak optimal karena tidak efisien. Nah, banyak orang itu seperti contoh yang tadi membuang-buang waktu prospek ke tempat yang nggak tepat. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah cek dulu aktivitas Anda, aktivitas tim Anda itu sebenarnya oke nggak. Nah, kalau dari penjualan sendiri kan siklusnya gini, banyak orang itu gini, saya coba gambarkan ya. Nih omsetnya nih. Omset didapat dari customer dikali, ya kan, quantity produknya dikali harga produknya, ya kan. Nah, kalau kita mau cross selling, upselling dan sebagainya kan berarti yang diotak-atik ini nih, gitu. Quantity itemnya nambah atau jumlah jenis itemnya baru atau harganya dinaiki dan sebagainya. Padahal ada satu faktor lagi yang bisa sangat mempengaruhi, yaitu ini. Sadar nggak cara mendapatkan customer itu dari mana? Selalu dari persentase keberhasilan dikali jumlah prospek. Oke. Prospek selalu didapat dari leads dikali persentase yang sama keberhasilan tadi. Nah, oke, kalau untuk yang belum tahu, customer ini berarti yang sudah beli. Prospek ini orang yang kemungkinan tertarik beli di kita. Dalam arti mungkin memang ada hal yang bisa kita selesaikan atau produk kita cocok dan sebagainya. Tinggal dikali persentase keberhasilan kita gimana. Kalau umumnya sih rata-rata orang 10%. Jadi kalau prospeknya 10 orang, biasanya closingnya 1. Tinggal nanti dicari nih kuantitinya berapa, rupiahnya per itemnya berapa, itu jadinya omset. Nah, kalau leads ini itu adalah jumlah orang yang mungkin pakai produk kita. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan kita jualan bakso, pedagang bakso. Prospek kita adalah orang yang hari itu kira-kira ingin makan bakso itu berapa banyak. Oke. Kalau leads-nya itu adalah orang yang ingin keluar makan. Jadi misalkan makan siang di suatu wilayah ada 1000 orang misalkan. Dari 1000 orang itu yang nggak bawa makan, yang tidak nyiapin makan di rumah, itu ada 100 orang misalkan. Nah, 100 orang yang tadi akan makan di luar itu berarti leads-nya. Dari 100 orang tadi, tentu kan mereka kepinginnya beda-beda nih. Ada yang mungkin mau nasi goreng, ada yang penyetan, ada yang mau bakso, ada yang mau lain-lain, gado-gado. Nah, dari 100 orang leads, kira-kira yang mau makan bakso ini berapa banyak? Misalkan 10%-nya, berarti kan 110. Nah, dari 10 orang ini yang akhirnya beli baksonya kita ini berapa? Oke, dapat gambaran. Jadi, yang bisa kita lakukan pertama untuk menaikkan omset itu Anda cari dulu ini. Paling gampang ini dulu. Kenapa kok saya tidak di sini, nggak di cross sell atau upsellingnya, tapi di customer prospect leads-nya? Karena jawabannya gini. Banyak mayoritas dari kita itu sebenarnya bahkan tidak tahu leads-nya ini berapa banyak. Dalam arti berapa banyak kemungkinan orang yang akan bisa memakai produk atau jasa yang kita jual. Setelah itu kita juga nggak tahu yang bisa jadi prospek itu berapa orang dan tingkat keberhasilan masing-masing itu berapa. Karena tidak tahu ini semua,
taunya cuma ini, jadinya yang diobok-obok cuma ini dan ini doang. Nah, problemnya ketika Anda bukan jadi penjual favoritnya, ya kembali kan, mau nggenjot ini sehingga susah. Makanya banyak orang itu biasanya penjualannya seret karena pipeline-nya. Jadi kalau di marketing kan ada istilahnya ini nih, pipeline. Ini yang masuk, nanti keluarnya berapa, ini kan jadi omsetnya nih. Biasanya pipeline-nya ini yang kering. Jadi jumlah yang masuk ke sini itu sangat terbatas sehingga outputnya juga terbatas, omsetnya itu seret. Makanya diobok-obok ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita jualan itu sudah optimal belum? Jangan-jangan waktu kita habis cuma buat ngobok-ngobok ini doang. Kenapa kok kita ngobok-ngobok ini dan kita sangat takut kehilangan mereka? Karena ininya kita nggak ada. Jadi air yang masuk itu sedikit, makanya keluarnya cuma tetes-tetes. Nah, kalau sudah seperti ini, hal yang seharusnya dilakukan adalah meningkatkan ini semua. Oke, Anda bisa meningkatkan ini bagus, tapi ini hanya bisa ditingkatkan ketika Anda jadi penjual favoritnya. Ada value yang Anda tawarkan, ada masalah yang Anda temukan dan sadarkan si customer. Karena pada dasarnya kan gini, ada orang yang sadar dia punya masalah, ada yang enggak. Nah, ketika orang sadar punya masalah, biasanya mereka sudah tahu solusinya gimana. Ingat, 80% orang sudah tahu apa yang dilakukan, apa yang diinginkan, sehingga mereka umumnya akan mengontak supplier favoritnya dan Anda akan kesusahan. Hal yang bisa Anda lakukan untuk menjadi favoritnya adalah Anda yang menyadarkan, Pak, Bu, Anda loh punya potensi masalah ini, potensi masalah ini. Kalau Anda nggak bisa segera menyelesaikannya, Anda akan kehilangan A, B, C, D, E, F, G. Ketika Anda bisa menyadarkan itu dan mereka mendapat, oh ya, kalau aku bertransaksi dengan Anda, berarti ada value yang lebih. Nah, Anda bisa geser ke favoritnya sehingga Anda bisa menambahkan ini, upselling, cross-selling, dan sebagainya. Kalau ternyata Anda nggak bisa, fokuslah ke sini. Jangan sampai ininya kosong, ininya jelek bisa. Ya sudah. Ketika Anda bisa meningkatkan, Anda bisa cari tahu prospek Anda berapa banyak, leads-nya berapa banyak, tingkat keberhasilan Anda bisa Anda tingkatkan. Nah, di sana omset pasti akan mengikuti. Contoh ya, kita hitung-hitungan. Misalkan nih kayak tadi kan 100 tuh leads-nya. Presentasi keberhasilannya 10%, ya kan? Berarti jumlah prospeknya, orang yang kemungkinan mau makan bakso 10 orang. Nah, 10 orang ini ternyata tidak semua beli di Anda. Beli di kompetitor Anda dan sebagainya, penjual bakso yang lain, sehingga cuma 10%. Jadi akhirnya yang beli 1 orang, ya kan? 1 orang, anggaplah 1 mangkok. 1 mangkok harganya 10.000. Berarti omset Anda sehari adalah 10.000 nih, ya kan? Nah, sekarang kita bandingin. Saya akan meningkatkan, oke lah, anggap leads-nya tidak bisa ditambahin. Saya mau meningkatkan ini aja. Prospeknya saya naikin sedikit. Keberhasilannya ini jangan 10%. Jadi kita improve skill, nyari skill belajar untuk menjual yang lebih baik, punya strategi yang lebih baik sehingga ini naik. Nah, sama nih, orang yang nggak bawa makan 100. Kira-kira yang pingin makan 10% kan, sama, anggap sama aja. Jadi yang mau makan bakso adalah 10 orang. Cuma ternyata kita belajar sehingga kita lebih bagus, lebih bisa menjual, lebih pintar dan sebagainya, sehingga tingkat keberhasilan kita itu nggak 10%, tapi misalkan lah 20%, 15 aja lah, nggak usah banyak-banyak, 15%. Berarti kemungkinan yang akan jadi beli customer kita adalah 1,5 kan, oke? 1,5 tetap makannya 1 porsi. Anda nggak usah upselling, nggak usah cross selling, tetap 10.000. Jadinya berapa? 15.000 kan, sudah naik. Naiknya langsung 50%. Hanya meningkatkan satu hal. Nah, kalau Anda bisa cukup cerdas, Anda bisa marketingnya juga ada skillnya, Anda bisa menaikkan ini, ya seharusnya tidak ada masalah ketika omset sepi karena pasar sepi. Karena prinsipnya gini, sadar nggak sadar, oke, kondisi ekonomi mungkin fluktuatif, tidak bisa dipastikan karena banyak faktor yang mengaruhi. Dan biasanya memang ketika ekonomi yang buruk itu lesu kan. Tapi sadar nggak, ketika kondisi lesu seperti ini, selalu saja ada orang yang penjualannya nggak turun, tapi malah naik.
Dan ketika naiknya gila-gilaan. Pertanyaannya, Anda bisa nggak nemukan orang-orang seperti itu? Kalau ternyata Anda nggak bisa, jadi seluruh customer Anda ngomongnya sepi semua, nggak ada satupun yang naik, jangan-jangan ininya Anda yang bermasalah. Anda nggak cukup orang, nggak cukup untuk di prospek, sehingga ya Anda ketemu. Sehingga Anda memikir, ya kondisinya angel, krisis, susah, ya wes lah, nggak bisa. Ingat, selalu ketika kondisi turun, selalu ada yang naik. Tugas Anda adalah mencari yang naik tadi, dengan cara ininya harus diperbanyak, dan tingkat keberhasilan Anda juga harus ditambahkan. Nah, kalau meningkatkan ini adalah skill, Anda bisa cek video-video sebelumnya, seharusnya bisa membantu Anda untuk meningkatkan ini. Kalau ini dari aktivitas Anda bisa kreatif nggak? Nyari database yang baru, nyari orang-orang baru, mungkin orang-orang yang istilahnya itu tidak butuh produk Anda langsung, tapi mungkin agak nyerempet-nyerempet, itu bisa meningkatkan ini. Poinnya, kalau kondisi Anda lesu, yang bisa Anda tingkatkan ternyata banyak. Tidak cuma cross-sell dan upsell, tapi ini. Tingkat keberhasilan Anda ini akan sangat mempengaruhi, contohnya seperti ini tadi. Oke, saya harap ini cukup membantu. Kalau belum jelas, ada pertanyaan, monggo silahkan komen. Kalau bisa, akan coba saya jawab.